Halo semua, ketemu lagi dengan saya Saiful Fadilah di Learning Journal di agenda 3. Kali ini kita akan membahas tentang peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Oke, lanjut. Ya. Tujuan dari kegiatan agenda 3 kali ini ya memahami manajemen ASN dan dapat mengaktualisasikan pelayanan publik di instansi kita masing-masing nantinya, dan juga dapat mengaktualisasi whole of government. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama ialah manajemen ASN. Manajemen ASN ialah rangkaian pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan tersedianya sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Ya. Manajemen ASN itu sendiri di dalamnya mengatur tugas-tugas dan fungsi maupun kewajiban dan hak seorang ASN itu sendiri. Ya, ini ada pun tugas dan fungsinya seorang ASN ada 3. Yang pertama ialah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik atau masyarakat, dan yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan undang-undang tentang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, selanjutnya aspek-aspek dalam manajemen ASN. Yang pertama ialah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ya, sesuai dari awal penerimaan CPNS, yang mana formasi tersebut sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Ada pengadaan, terus pangkat dan jabatan. Nah, ini setiap beberapa tahun atau orang PNS itu harus meningkatkan mutu ataupun kualitasnya demi mendapatkan pangkat dan jabatan itu sendiri. Ya, selanjutnya pengembangan pola dan karir. Ya, di setiap tahunnya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, makanya seorang PNS ataupun ASN harus berkembang dalam ilmu pengetahuannya agar tidak ketinggalan zaman dengan cara sekolah lagi ataupun pendidikan yang lainnya. Selanjutnya ke promosi ataupun mutasi. Ini juga ada penilaian kinerja, ya. Dan setiap ASN itu ada juga penilaian kinerjanya yang akan dinilai oleh atasan. Yang selanjutnya adalah penggajian dan tunjangan. Agar ASN itu sendiri sejahtera, maka dari itu dapatlah hak, yaitu penggajian dan tunjangan. Selanjutnya ya penghargaan itu didapat oleh seorang ASN ataupun PNS yang mempunyai kredibilitas yang tinggi di dalam suatu instansi, maka dari itu dia berhak mendapatkan penghargaan. Disiplin, ya, ini seorang ASN wajib disiplin waktu, minimal contohnya yang paling kecil lah, tidak boleh telat dalam berangkat kerja ataupun bolos dalam jam kerja. Itu menunjukkan nilai disiplin seorang ASN. Tentunya pemberhentian, ya, ini seorang ASN yang melanggar undang-undang ini dapat sanksi nih, sanksinya berat nih. Terutama bisa kalau melanggar undang-undang itu dapat diberhentikan sebagai seorang ASN. Selanjutnya ialah jaminan pensiun untuk hari tua. Ya, ini seorang ASN PNS khususnya ya berhak mendapatkan jaminan hari tua agar masa tuanya itu terjamin istilahnya. Ya, dan selanjutnya yang terakhir adalah perlindungan. Ya, hak seorang ASN itu ada juga pada perlindungan hukumnya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pelayan publik. Ya, pelayan publik di sini adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat.
sesuai dengan isi dari fungsi ASN ini. Yang nomor 2 ya sebagai pelayan publik. Nah, sebagai pelayan publik, seorang ASN itu harus profesional dan mengedepankan mutu pelayanan agar masyarakat percaya terhadap kinerja seorang ASN itu sendiri. Ya, aspek dari pelayan publik itu ya kan ada organisasi penyelenggara, yaitu penyelenggara suatu layanan itu sendiri. Yang kedua ya penerima layanan, yang penerima layanan itu adalah masyarakat. Nah, dan yang ketiga ialah kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Nah, ini kepuasan sendiri itu adalah mutu dari seorang ASN agar masyarakat tersebut percaya kepada ASN atau suatu pelayanan publik. Selanjutnya, ini selanjutnya ialah penyelenggaraan pelayan publik. Yang pertama ialah partisipatif. Ya, sebagai pelayan publik itu kita sebagai orang ASN yang ikut serta dalam kebijakan publik. Ya, contohnya saya sebagai seorang perawat itu misalkan ada vaksinasi, jadi ikut serta dalam program vaksinator untuk kebijakan publik yang mana seluruh rakyat Indonesia harus divaksin. Ya, yang kedua adalah transparan. Aspek transparan kali ini yang di sini transparansi ialah tidak ada yang ditutup-tutupi antara ASN maupun pelayan dengan seorang masyarakat. Sebagai contohnya, saya seorang perawat tidak boleh ada data-data yang ditutup-tutupin kepada pasien, harus terbuka. Misalnya responsif. Responsif itu jelas kita sebagai seorang ASN harus tanggap terhadap situasi yang tentunya tidak diskriminatif, atau contohnya tidak membeda-bedakan. Sebagai contoh, seorang perawat maupun tenaga medis tidak boleh membeda-bedakan pasien dari segi ras, agama maupun golongan. Nantinya itu mudah dan murah. Ya, pelayanan publik itu harus mudah dan murah. Kita tidak boleh mempersulit masyarakat agar masyarakat percaya terhadap kita. Ya, efektif dan efisien. Ini jelas ini, efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu mengedepankan mutu dan kecepatan suatu pelayanan. Maka dari itu, apabila seorang ASN tetap bisa mengedepankan efektif dan efisien, maka tidak dipungkiri lagi masyarakat pasti akan percaya terhadap seorang ASN. Selanjutnya, aksesibel dan akuntabel. Ya, di sini akuntabel itu seorang ASN harus tanggung jawab. Sebagai contohnya, seorang perawat itu harus tanggung jawab kepada pasien dari awal masuk sampai istilahnya dia sembuh nantinya, harus ada tanggung jawabnya. Selanjutnya, ya ini sebagai contoh suatu pelayan publik di negara masyarakat. Ya, ini adalah contoh dari suatu pelayan publik di salah satu rumah sakit. Ya, ini adalah seorang dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini artinya dokter memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab kepada pasien, agar pasien bisa percaya dan meyakini bahwa seorang dokter itu mempunyai mutu yang bagus. Ya, selanjutnya kita ke penerapan konsep BOG. BOG itu sendiri ialah pendekatan atau penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak atau untuk mencapai tujuan. Dari BOG itu sendiri terdapat berbagai aspek, yaitu yang pertama ialah integrasi dalam melaksanakan pekerjaan, yang kedua koordinasi dan kolaborasi. Ini kolaborasi meliputi dua
instansi dalam WOG kali ini. Yang ketiga adalah kesatuan tujuan dalam pekerjaan. Yang keempat ialah mengurangi ego sektoral. Dari contoh dapat dicontohkan WOG di rumah sakit itu kolaboratif antara para pihak rumah sakit dengan BPJS misalnya. Nah, mereka itu saling berkaitan satu sama lain karena pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu sendiri mayoritas pengguna jaminan kesehatan. Maka dari itu antara pihak BPJS dan rumah sakit harus berkolaborasi agar pasien yang berobat ke rumah sakit tersebut dapat dilayani dengan efisien dan efektif. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast dari saya. Sampai ketemu lagi di podcast yang lainnya. Terima kasih. Salam bela negara.